Saya merasa saudara-saudara sudah bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Orang-orang di luar bisa saja berspekulasi ada reshuffle, tapi hari ini Presiden merasa kabinet ini sudah sangat solid dan bekerja sangat kompak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus. Saya akan langsung tanyakan kepada narasumber yang masih ada di studio dan satu orang baru saja hadir, Mas Seno. Selamat malam. Saya langsung konfirmasi. Kalau kemudian ada isu yang mengatakan itu disampaikan Pak Presiden ketika pengarahan kepada Menteri, apakah kemudian PDIP yang mencoba untuk malah tidak mengajukan nama, sounding nama terlebih dahulu? Ya, makasih Mas Bram. Jadi poinnya begini, saya rasa yang disampaikan Pak Prabowo itu bukan ke kami. Itu yang pasti nomor satu. Kenapa? Karena satu, setelah pernyataan itu keluar, Pak Prabowo menegaskan bahwa hubungan PDI Perjuangan dengan Gerindra itu seperti kakak adik itu. Artinya hubungannya dekat, hubungannya secara historis itu ada ikatan. Tetapi beliau menambahkan bahwa tidak perlu kalau kita belajar dari demokrasi kita, itu semua harus bergabung jadi satu dalam konteks PDI Perjuangan gitu ya. Dan kemarin waktu kongres partai pun kami mengulangi penegasan itu dengan mengatakan bahwa prinsip kami nggak berubah. Yes, kami dukung pemerintahan Presiden Prabowo, tetapi posisi kami adalah sebagai partai penyeimbang. Nah, logika penyeimbang itu sederhana. Kalau penyeimbang itu artinya dia nggak boleh berada di dalam satu kekuasaan yang sama dengan yang berusaha untuk diseimbangkan. Kalau kita kemudian logikanya adalah masuk ke dalam kabinet, maka fungsi penyeimbang itu akan luntur dan hilang dengan sendirinya. Jadi maksud Anda ini clear sikapnya, mendukung tapi tidak bersama di dalam? Saya rasa sangat clear bahwa dukungan itu bukan suatu barang baru, itu bukan muncul hanya pasca kongres atau dinamika politik beberapa minggu atau bulan terakhir, itu sudah sejak awal kami sampaikan kami mendukung, tapi tidak mau kami terburu-buru untuk mengatakan bergabung dengan blok koalisi kekuasaan. Itu sudah clear kalau itu, Mas. Apa yang membuat menunggu itu? Kenapa kemudian, apakah nunggu tawaran atau kemudian hari ini masih ada yang mengganjal untuk itu? Enggak, saya rasa enggak dalam konteks bipolar seperti itu ya. Dalam konteks artinya harus ada hitam dan putih. Kita harus masuk atau kemudian harus di luar. Logika itu bagi kami terlalu parlementer gitu untuk konsep politik presidensial yang kita anut. Artinya di dalam politik Indonesia, dalam demokrasi kita, itu harusnya partai politik mengambil jarak pandang yang objektif terhadap pemerintahan. Kita punya wakil-wakil secara terlembaga di DPR misalnya yang punya tugas dan tanggung jawab yang sama. Bukan hanya PDI Perjuangan, semua partai lain untuk senantiasa menjalankan mekanisme kontrol di DPR. Bukan hanya PDI Perjuangan loh. Dan dalam hal itu kita ingin mengembalikan logika politik publik kita kepada koridor yang benar. Nggak ada itu namanya oposisi yang artinya semua pemerintah pasti salah gitu ya. Kebijakan mau dia baik, mau dia oke. Pasti kita asal carok gitu ya dalam logika oposisi atau logika koalisi gitu yang otomatis semua kita iakan gitu. Pemerintah ke kanan kita ikut ke kanan, pemerintah ke kiri kita ikut ke kiri. Nggak sehat kalau kita berpikir hitam putih seperti itu. Itulah yang ingin kita kembalikan posisi kami sebagai partai penyeimbang dan artinya kita juga nggak arep-arep gitu bahasa Jawanya ya, berharap-harap gitu untuk kemudian harus diajak bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo. Jadi artinya bukan menunggu begitu ya? Enggak ada tungguan, enggak ada kita menunggu, enggak ada apa. Posisi kita jelas kemarin, tetapi soal kami bersahabat dengan Pak Prabowo, malah sahabat yang baik itu harus bisa mengingatkan di saat baik ataupun buruk. Kalau dia tidak bisa mengingatkan, malah artinya dia bukan sahabat yang baik. Oke, menarik. Bang Rey, tanggapan Anda, jadi kalau disebutkan ya hubungan ini seperti kakak adik, tapi tetap bisa memantau, bisa mengkoreksi, mengkritisi. Iya, karena itu yang akan membuat PDI Perjuangan nanti juga akan bagus di 2029 kan. Kalau mereka masuk ke dalam, itu yang saya sebut, ini kan kesedot oleh Gerindra, rugi banyak sekali PDI Perjuangan. Ruginya satu, berapa sih mereka dapat di kabinet? Paling hebat mungkin 2. Kalau 3, ya marah-marahnya. Noel yang keluar, tidak mau ya kan. Noel nggak mau juga dong ya kan gitu ya. Nah itu, dan kemudian mereka masuk ke dalam kabinet dengan apa dan sebagainya lah macam-macam. Jadi proyeksi Anda itu tidak akan masuk sampai 2029? Saya yakin sampai 2029 PDI akan berada di luar dan nggak akan masuk ke dalam gitu ya. Dan lagi pula ya benar tadi yang disebutkan oleh bahwa kalau kita nggak punya yang disebut dengan oposisi lah ya apapun istilahnya ya, yang penting berada di luar.
apa istilahnya itu ya, kritik itu jadi jalanan. Karena nggak ada yang mengkanalisasi. Nah, Pak Prabowo punya pengalaman ketika semua kekuasaan berada di bawah kekuasaan tertentu, dalam ini Orde Baru, maka jalananlah yang menyelesaikan politik. Oke. Jadi saya kira memori itu juga ada di dalam diri Pak Prabowo, sehingga tetap dibutuhkan ya kanalisasi bagi mereka yang nggak puas terhadap pemerintahan ini untuk mendapatkan porsinya, dan dengan cara begitu politik nggak ke jalanan tapi politik melalui mekanisme yang kita sepakati bersama gitu. Oke, jadi walaupun kemudian Artinya- semangatnya bersama tapi tidak harus. Ya semangat, kan jelas semangat kita semua ya, mau oposisi mau di dalam, kan tujuannya sila kelima itu kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Tapi kalau konteksnya PDI Perjuangan, saya yakin mereka nggak akan masuk ke dalam karena itu terlalu kecil bagi mereka untuk mendapatkan 2 kursi lalu melebur ke dalam itu gitu. Dan saat yang bersamaan saya juga tidak dalam posisi melihat Pak Prabowo untuk terus mengundang PDI Perjuangan masuk ke dalam itu gitu. Karena itu tadi nggak akan sehat bagi dirinya juga kalau semuanya masuk di dalam kekuasaan gitu. Oke, Tapi kalau PDI masuk, terpaksa ada harus yang dikeluarkan. Nah yang dikeluarkan ini bisa lebih ribut nanti daripada PDI Perjuangan sendiri. Gitu kira-kira itu. Oke, pembacaan Anda seperti Iya. itu ya. Bang Noel, komentar Anda. Ya apa yang disampaikan Seno ini kan bicara tentang substansi demokrasi ya. Karena jangan sampai kekuasaan itu tidak ada penyimbangnya. Walaupun secara emosional Gerindra dan PDIP ini punya sejarah yang cukup bagus ya. Bahkan berkali-kali Pak Presiden Prabowo menyampaikan PDIP dan Gerindra itu seperti partai adik kakak. Bahkan Bu Mega juga kayak gayung bersambut, berkali-kali menyampaikan hal yang sama gitu. Nah kalau ditanya PDIP punya sejarah di tahun berapa ketika Pak Presidennya Pak SBY ya, ketika ditawarkan dia konsisten tidak mau dalam ring kekuasaan, dan itu teruji sekali apalagi sekarang. Saya rasa PDIP bukan partai yang genit dalam hal ini ya, dia sudah terbiasa berkuasa, dia juga sudah terbiasa dengan beroposisi atau jadi penyimbang kekuasaan. Tapi bagi Pak Prabowo, semangat kebersamaan itu harus dinilai dari semua akan di dalam. Loh, Kan gini. kemarin abolisi amnesti adalah semangatnya konsolidasi begitu. Ya selain konsolidasi, ya semangat Pak Prabowo kan membangun bangsa ini ke depan, gitu loh. Membangun itu kan nggak mesti harus semua di dalam. Ya di luar juga penting. Kenapa? Untuk mengkoreksi. Kalau seandainya tidak ada yang di luar, seakan-akan dia percaya diri, yang kita khawatirkan apa? Abuse of power itu. Oke. Itu yang kita khawatirkan. Dan itu Butuhnya berbahaya penyimbang. untuk presiden menurut Anda. Iya, karena ini juga terkait misalnya secara emosional oke. Pak Prabowo dengan Bu Mega bagus ya komunikasinya apa semuanya. Tapi yang namanya saudara itu kan tetap harus dikontrol. Jangan sampai dia melakukan ugal-ugalan gitu loh. Begitu juga adiknya di luar. Ya jangan dong gitu. Kan bisa dikomunikasikan. Bu Mega dengan Pak Prabowo kan punya jalur komunikasi tersendiri. Beliau Oke. berdua Oke. gitu. Dan menurut saya ya sampai 2029 ini kita berharap bangsa ini bisa menghasilkan sesuatu ya. Dan saya punya keyakinan lah, partai yang bicara ideologis tidak mau bicara hal yang teknis lah, dia bicara lebih substansi. Nah substansinya tadi menjaga demokrasi. Jadi tidak akan Saya ada kira pembahasan itu gini, di Bung Bram, ya. waktu-waktu dekat ini? Saya kira gini ya. Kalau bagi Pak, saya menyebutkan tadi, bagi Pak Prabowo sebetulnya nggak terlalu penting tuh PDI harus masuk ke dalam. Itu juga nggak membuat dia nyaman gitu. Tapi bahwa PDI nggak bersuara keras juga akhir-akhir ini cukup. Oke. Padahal banyak isu sekali sebetulnya yang kalau mau diambil oleh katakanlah oposisi supaya lebih jelas. Atau penyeimbang kalau bahasa Mas Hena tadi ya. Penyeimbang dalam ini. Banyak sekali isunya yang memungkinkan membuat apa yang disebut dengan keributan politik. Soal perjanjian dagang kita dengan Amerika. Oke. Ya kan? Lalu soal apa lagi tuh? Macam-macam. Sebetulnya kalau diributkan, ribut banget tuh. Dan saya kira PDI Perjuangan kalau meributkan itu bakal mendapat apa istilahnya itu ya, poin politik dari situ gitu loh. Kredit. Kredit politik dari situ gitu. Nah soal tabungan yang diblokir 3 bulan itu kalau diributin kan bisa panjang tuh. Tapi PDI kan landai. Undang-undang soal revisi undang-undang TNI, PDI Perjuangan juga landai gitu. Jadi saya kira targetnya di situ-situ aja. Pada momen tertentu di mana kelihatan Pak Prabowo merasa banyak sekali nih tantangan yang harus dihadapi, setidaknya istilah saya itu politik formalnya itu bisa lebih damai sedikit lah. Nah biaran aja politik yang di luar ini juga ribut gitu ya.
Nah, karena selama yang di dalam ini anteng-anteng aja meskipun posisinya Kalau Anda berada katakan dua tadi gitu. tantangan artinya yang satu di luar ini atau sebenarnya yang Bukan, banyak di dalam ini? tantangan yang dihadapi sendiri oleh Pak Prabowo kan. Oke. Soal perjanjian dagang dengan Amerika itu kan tanpa diduga tuh. Jadi tantangan tersendiri kan. Banyaklah yang kayak gitu kejutan-kejutan gitu. Itu kalau diambil poinnya oleh oposisi, itu menaikkan rating mereka gitu. Tapi kan sekarang landai gitu. Nah sekarang tinggal publiknya, sekarang kan yang ribut gitu loh kira-kira. Nah kalau ribut, nah paling kembalinya ke PDI Nah, Perjuangan. logika kanalisasi tadi kan akhirnya tidak sampai Bang kalau kemudian ya semua Ini yang saya sebut kalau dalam bahasa Mandelingnya ya, politik raptama. apa Nah, politik bahasa raptama Indonesianya? itu semua orang happy. Ya Oke. oposisinya happy, ya kan. Dianya juga happy gitu ya. Meskipun dengan porsi yang mungkin berbeda-beda gitu. Dalam ini oposisinya happy ya itu tadi Tom Lembong. Tom Lembong itu kan representasi dari oposisi non formalnya kan. Sementara PDI itu adalah apa namanya? Formal Pak Hasto partai itu politik. adalah oposisi yang formalnya gitu. Nah, dua-duanya sekarang dibuat happy nih Oke. oleh Pak Prabowo. Nah, tinggal yang satunya lagi tuh, yang independennya gitu loh, yang non formalnya udah happy, ininya happy sampai 2025. Oke, paling Gitu tidak loh. ya menurut Anda. Mas Eno, komentar Anda. Kita terima kasih ya pada Bang Rey mengingatkan fungsi penyeimbang itu kepada PDI Perjuangan. Tetapi secara prinsip sebetulnya di Senayan kita sudah mengupayakan memaksimalkan untuk menyampaikan aspirasi dari akar rumput itu dalam konteks sikap yang resmi di Senayan. Misalnya paling sederhana saja soal penulisan sejarah. Itu siapa teman-teman yang paling keras bersuara di Senayan kalau bukan teman-teman dari PDI Perjuangan bicara tentang sejarah nggak boleh dimaknakan tunggal gitu oleh pemerintah atau penguasa. Soal tarif dari Trump Amerika misalnya, itu Pak Said Abdullah sebagai kepala Banggar di PRRI sekaligus ketua DPP partai menyampaikan sikap bahwa ini bahaya ini bisa jadi pembebanan kalau kemudian akan diikutkan dengan logika semata dari Trump. Meskipun kemudian ada penjelasan-penjelasan dari pemerintah ya. Tetapi penyeimbang itu, fungsi penyeimbang itu berusaha kami lakukan di Senayan dengan semaksimal mungkin. Iya, kami pernah berada di luar pemerintahan. Kami tahu rasanya bagaimana harus mengkritik dengan casing yang begitu waktu orang-orang dulu menganggapnya sangat bergelora, sangat keras gitu ya. Tetapi waktu itu memberikan kami banyak pelajaran gitu. Bahwa sebenarnya substansi kritik itu yang penting adalah bagaimana pengawalan formalnya dalam Jadi konteks hari ini tugas-tugas tidak kami. perlu sekeras zaman Pak SBY, PDIP-nya. Ya saya rasa galak dan nggak galak itu kan soal perspektif gitu ya, soal perspektif dan soal casing. Tetapi secara substansial kami berupaya melakukan itu di Senayan. Dan sebenarnya bukan tanggung jawab kami aja Mas. Seperti yang saya katakan di awal tadi, seluruh partai politik yang ada di Senayan, kalau ikut logika presidensial, harusnya kritis terhadap pemerintahan. Oke, karena Nggak peduli legislatif di sebagai dalam atau pengawas. di luar loh. Oke. Ini kan kembali pada logika itu gitu, bukan kami Baik, Mas Aji, aja. komentar Anda. Ya. Iya, saya pikir kalau kita lihat secara teoritik ya atau secara formal, memang betul yang disampaikan oleh Mas Seno ya bahwa karena sistem kita presidensial, artinya bahwa nggak ada oposisi formalnya di parlemen ya. Tapi Yang terjadi di ya, lapangan? artinya pengandaiannya adalah semua anggota legislatif atau legislator di parlemen itu punya fungsi yang sama ya. Jadi kadangkala bisa menolak satu kebijakan dari pemerintah atau di waktu yang lain bisa mendukung ya. Tapi secara de facto kan praktek politik kita itu ada historis oposisinya ya waktu tahun 2004 ke 2009, 2009 ke 2014 ya. Oke. PDIP sendiri sebagai oposisi waktu itu. Jadi saya pikir tadi menarik pertanyaan Mas Bram, apakah tidak sekeras dulu ya oposisinya? Saya pikir begini ya, kalau kita lihat dari sisi kepentingan politik Pak Prabowo ya, saat ini partai di parlemen, koalisi pemerintahan itu kan sudah kurang lebih 81% ya koalisi partai politik di pemerintahan. Artinya tanpa bergabung PDIP sekalipun, partai koalisi pemerintah itu sudah mayoritas di parlemen. Jadi kebutuhan politiknya tidak terlalu tinggi sebetulnya. Tapi saya melihat begini, kalau kemudian ada spekulasi yang berkembang di masyarakat bahwa misalnya terkait dengan kebijakan hukum ya, pengampunan hukum Mas Hasto ya terkait dengan amnestinya atau abolisi Tom Tom ya. Ini dikaitkan dengan upaya untuk menarik dukungan PDIP. Saya pikir itu tidak salah juga kalau kemudian ada spekulasi ke sana ya. Dan hasilnya memang tidak formal dukungan atau koalisi antara PDIP dan Gerindra atau Pak Prabowo mampu menarik Ibu Mega masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Tapi minimal dengan pernyataan Ibu Mega, saya pikir itu adalah poin yang sangat kuat buat Pak Prabowo ya, bahwa
ada pernyataan bahwa PDIP diminta untuk mendukung kebijakan pemerintah presiden, sehingga itu artinya bahwa ke depan PDIP akan diuji dengan isu-isu yang sensitif sebetulnya sejauh mana. Jadi kalau kita bicara soal benefit yang akan diperoleh PDIP, ini nanti bukan hanya soal statusnya ya, soal statusnya sebagai partai oposisi, tapi kemudian bagaimana kemudian PDIP nanti akan melihat isu-isu yang sensitif. Oke, jadi maksud Anda PR-nya sebetulnya bukan di PDIP yang di luar, bukan hanya tapi yang ada di dalam. Tapi bagaimana selantang apa nanti PDIP dalam menyuarakan yang tadi yang disampaikan oleh Bang Rey ya, ketika kemudian oposisi formalnya tidak ada, ini mungkin kemudian akan muncul oposisi ekstraparlementer yang kemudian muncul dari civil society dan lain-lain. Saya pikir ujiannya seperti itu. Yang kedua adalah kalau kita bicara soal benefit elektoral dari koalisi pemerintahan, memang betul bahwa partai politik utama di koalisi pemerintahan itu selalu akan mendapatkan benefit elektoral lebih kuat. Ya. Jadi walaupun saat ini banyak sekali partai-partai besar yang bergabung dalam koalisi pemerintahan, tapi secara benefit elektoral dari pengalaman kita, partai utamalah yang mendapat benefit elektoral. Oke, Ya, dan jadi itu dalam hal ini Gerindra, sehingga memang sebetulnya tidak strategis kalau memang PDIP akan masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Dan dengan logika itu akan menjamin ketentraman politik menurut Anda di dalam dengan cukup banyak tadi? Iya, artinya stabilitas politik tanpa masuk PDIP saat ini kan sudah stabil sebetulnya. Ya. Dan kita lihat sendiri soal kasus pengampunan politik ya, abolisi dan amnesti. Mengapa kemudian abolisi dan amnesti itu harus mendapat pertimbangan dari DPR? Artinya bahwa hak konstitusional seorang presiden itu kan harus diimbangi oleh parlemen. Tapi kita tahu bahwa pengampunan politik dalam abolisi dan amnesti itu kan begitu cepat disetujui oleh DPR. Ya, artinya apa? Bahwa memang posisi partai oposisi penting dalam proses demokrasi kita ya. Minimal adalah bukan hanya soal mengkritik kebijakan pemerintah, tapi juga memberikan alternatif kebijakan. Ya, secara nature sebetulnya dalam proses kita ini ya, dalam pergaulan sosial misalnya, seorang devil advocate itu kan membuat kita akan lebih baik. Oh, ya. Ya, artinya ketika ada oposisi bukan hanya dalam posisi mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, tapi juga bagaimana memberikan alternatif kebijakan yang kemudian bisa dibutuhkan oleh pemerintah itu sendiri. Oke, sesuatu yang kritis ya Mas. Ya, ya. Oke, saya ke Mas Yan. Jadi Mas Yan, kalau kemudian kita bicara soal isu ini, kemudian kalau kami melihat seperti gayung bersambut setelah soal pengampunan, kemudian ada statement Pak Prabowo, bagaimana netizen melihatnya? Apakah juga sefluktuatif itu yang dibicarakan? Jadi gini, kalau kita pakai basis data percakapan netizen, itu isu reshuffle ataupun pergantian pejabat itu selalu berawal dari kegaduhan. Oke, ini sambil kita tampilkan ya. Oke. Ada di C dan juga di B. Nanti Bapak-Bapak bisa melihat. Ya, silakan Mas Yan, apa yang bisa Anda jelaskan? Saya mau lanjutkan yang tadi dulu. Kalau Mas Bram ingat dulu ya, Mendikti, ya Bapak Satrio itu didemo oleh pegawainya. Itu viral di medsos. Kedua, ini bukan menteri ya. Mengundurkan diri Gus Miftah, ingat dulu? Ya. Itu juga ya, viral di medsos. Terus ketua PCO ya, mundur tapi balik lagi itu juga viral di medsos. Jadi bisa dibilang memang saya sepakat sama Bang Rangkuti itu menjaga betul stabilitas gitu. Jadi bisa jadi di 1 tahun terakhir nih aseptabilitas itu penting banget lah kurang lebih gitu. Jangan bikin gaduh dan sebagainya. Jadi artinya Pak Prabowo atau pihak istana juga cukup aware dengan apa tanggapan respon publik soal berbagai isu ini. Dari isu ini saya ngelihat memang ternyata pihak istana ini responsif. Pihak istana itu atau Pak Prabowo itu mendengar betul percakapan medsos. Oke. Nanti saya kasih unjuk. Oke, jadi artinya dengan statement itu Pak Prabowo di minggu lalu sebetulnya menaikkan isunya atau sebetulnya meredam. Tapi jangan langsung jawab Mas, karena segmen berikutnya saya akan ajak Mas Yan untuk lebih dalam lagi membahas terkait dengan isu ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.